Selamat pagi, siang, dan malam semua teman-teman yang nonton video ini maupun ada di rumah maupun yang ada di tempat magang. Selamat datang di video kami kelompok 1. Di sini kami akan membawakan tema sosial media strategi engagement yang dimana kita ada berlima. Boleh di next slide temanku. Ya, di sini ada saya sendiri, Abian Wimata, ada Adi Budi Satrio, ada Akmal Aldin, ada Ibnu Arya, ada Rangga Audi Islami. Dan kita menyebut tim kami sebagai The Strategos karena tim kami adalah yang menciptakan atau membuat strategi bagaimana social media engagement itu bisa naik dan growth. Oke, mungkin bisa di next. Bisa di next. Oke, ini kita intermezzo sedikit ya tentang latar belakang yang ada di mana di era digital ini. Saat ini tuh media sosial bukan sekedar saluran komunikasi, melainkan strategi penting dalam membangun hubungan dan engagement audience. Nah, setiap platform ini memiliki karakter, audiens, dan algoritma yang unik nih, yang mempengaruhi cara konten diterima dan disebarkan. Nah, oleh karena itu, di organisasi itu tuh perlu merancang strategi yang konten yang tepat gitu, yang tepat mengelola komunitas secara aktif, serta memantau performa, yang dimana selain itu juga kita harus bisa membuat sebuah kesiapan yang dimana untuk menghadapi potensi krisis di media sosial menjadi bagian integral dan manajemen reputasi. Nah, dalam presentasi kita kali ini, kita akan bahas nih 5 aspek utama social media strategi dan engagement yang dimana ada karakteristik platform, ada strategi konten dan kalender publikasi, ada community management, ada analitik, dan pengukuran ROI, dan serta manajemen krisis di ruang digital. Nah, mungkin boleh di next slide. Nah, oke. Di bagian karakteristik platform media sosial, nah kita bahas sedikit dulu nih tentang karakteristik platform media sosial. Jadi di pembahasan ini nih fokus pada pemahaman karakter dan fungsi setiap platform media sosial dalam konteks sosial media, strategi dan engagement. Nah, setiap platform ini memiliki ada audiensnya, ada gaya komunikasinya, ada algoritmanya yang berbeda-beda nih antara semua sosmed yang ada di dunia ini gitu. Dan cara mereka bekerja juga beda, cara mereka menyebarkan konten dan informasi itu berbeda juga. Dan pemilihan platform juga penting nih, bagaimana kita menyebarkan konten kita, apakah konten kita berisi tentang news atau memang news value-nya itu lebih entertain. Itu bergantung sama platform apa yang bakal kita upload gitu. Mungkin boleh di next. Nah, oke, di karakteristik platform media sosial itu ada teologi yang dimana sosial media itu sendiri itu adalah platform digital tempat pengguna membuat, berbagi dan berinteraksi melalui konten dan dalam bentuk teks, gambar atau video. Nah, kita bisa lihat nih kalau misalkan karakteristik sebuah aplikasi atau platform itu beda-beda. Ada yang bentuknya hanya video, ada yang bentuk foto, tapi yang kita bahas di sini adalah secara general dan memang ramai di kalangan gitu. Dan untuk teologinya adalah viral marketing. Nah, di situ strategi penyebaran pesannya tuh agar lebih cepat menyebar secara organik gitu, bukan dibuat-buat atau pakai buzzing atau buzzer gitu tapi melalui partisipasi pengguna asli. Nah, di sini ini karakteristik salah satu dari platform yang ada di dunia ini untuk saat ini gitu. Oke, mungkin boleh next. Nah, di sini untuk kali ini saya mau ngasih tahu nih karakteristik 4, dan saya akan membawakan 4 karakteristik aplikasi platform di sosial media itu. Mungkin boleh di next, Ibnu Arya. Nah, yang pertama nih Instagram nih. Nah, Instagram ini nonjolin konten visual kayak foto, video, singkat, dan reels. Dan platform ini tuh efektif nih buat storytelling, visual, dan branding. Karena kan algoritmanya mereka tuh bekerja melalui branding dan visual gitu. Kalau misalkan branding mereka bagus, konten mereka juga bakal naik. Dan mereka juga membuat dan mereka juga menekankan sebuah interaksi gitu melalui entah itu melalui komen atau melalui share. Makanya sekarang tuh di Instagram tuh banyak ya banyak fitur-fitur sekarang malah ada fitur repost gitu. Dan sama kayak TikTok juga kan. Dan apa ya, Instagram tuh makin sini adaptasi sama tren digital. Mungkin yang kekurangan di Instagram tuh belum bisa kayak TikTok ya, yang mereka udah bisa jualan secara online. Ya walaupun sekarang Instagram ada tapi tidak semasif
yang ada di TikTok gitu. Hmm. Nah di Instagram sendiri tuh audiensnya masih Gen Z dan milenial, karena kan uh, Instagram ini ramainya itu dari tahun 2016 yang dimana itu masih zaman yang muda, para milenial gitu, zaman-zamannya ABG-nya milenial, makanya mereka tumbuh dan besar ketika milenial hadir di umur-umur mereka ABG. Itu masih awal-awal internet masih ramai gitu. Ya, entah itu mereka nunjukin sebuah estetika foto atau visual atau maupun tren lifestyle dan hiburan singkat lah istilahnya. Nah terus nih kita bahas fiturnya dulu nih, fitur dari Instagram nih. Di fitur utama Instagram tuh mereka bisa nge-feeds, bisa reels juga sekarang yang terbaru. Terus nggak baru juga sih, tapi mereka udah ada reels, story dan IG live. IG live juga sekarang udah ada, walaupun dia udah lama, cuman memang itu salah satu fitur yang masih berguna bagi para pengguna dan usernya gitu. Nah terus bagaimana mereka bisa untuk viral? Di sini Instagram itu uh, tinggi banget engagementnya untuk sebuah akun atau sebuah platform atau sebuah uh, pengguna yang bikin konten kreatif. Makanya kita suka, makanya dulu tuh suka rame tuh Indofitgram. Itu kan awal-awal banget sebuah Instagram rame. Nah itu di situ tuh, makanya di Instagram itu pada awal mereka untuk berpotensi untuk viral dari kontennya itu rata-rata mereka bikin konten kreatif kayak challenge atau mungkin dalam bentuk short video gitu. Nah itu di situ potensi viralnya. Ya mungkin beberapa video tidak seperti challenge, tapi memang didominasi oleh konten kreatif yang berisi challenge gitu, kayak waktu tadi Indofitgram gitu dulu. Nah terus strategi engagement gimana? Nah gunain visual yang menarik. Nah, rata-rata Instagram itu apa ya, mengedepankan visual yang menarik gitu. Nah kayak misalkan ada caption singkat, ada beberapa orang yang ngepost foto hanya bikin caption pendek gitu. Itu salah satu strategi engagement di Instagram gitu. Mungkin boleh di next. Nah yang kedua ini Facebook. Nah ini saya mau bahas Facebook juga, walaupun sekarang Facebook ini ramainya karena marketplace dan jual beli barang atau mau COD. Nah kita jelasin dulu ya, Facebook ini kuat di komunitas dan interaksi antar pengguna, konten yang panjang, informatif, dan berbasis komunitas yang lebih cocok. Nah, audiensnya itu terutama tuh kelompok usia 30 lebih, atau mungkin family atau keluarga dan komunitas spesifik. Nah, strateginya itu mereka memanfaatkan grup atau page atau mungkin event yang membangun loyalitas audiens. Nah, makanya nih sekarang tuh kalau misalnya kita buka Facebook itu lebih banyak mereka membuat komunitas, entah itu komunitas burung dara atau mungkin komunitas jual beli musang gitu kan. Nah, itu beda-beda. Makanya ketika kita ingin melihat melihat referensi referensi barang itu biasanya kita dari Facebook. Ya bisa dari platform lain sih. Cuman untuk melihat bagaimana pengalaman usernya menggunakan suatu produk itu rata-rata mereka mau berkunjung ke marketplace Facebook. Kayak misalkan saya juga kalau misalkan pengen lihat bagaimana, saya waktu itu pernah beli HP Xiaomi Redmi 13C gitu. Ya saya juga lihat dulu di komunitas Facebook kayak bagaimana fitur HP itu tersebut, bagaimana secara anggaran atau duitnya berapa gitu kan, apakah worth it gitu. Nah kita nanya-nanya dulu dengan komunitas mereka, makanya di Facebook itu lebih ramai komunitasnya. Nah terus untuk fitur utamanya itu ada group page, ada event, ada marketplace. Nah di situ yang tadi saya bilang kalau misalkan Facebook itu bisa isinya tuh marketplace, group page dan segala macam gitu. Nah mereka potensi viralnya itu melalui komunitas dan grup untuk konten kreatif dan challenge atau reels. Ya walaupun sekarang Facebook itu masuk ke Meta dan mereka memiliki algoritma yang sama dengan Instagram. Nah terus strategi engagement apa? Nah, mereka tuh lebih aktif di grup dan gunakan posting interaktif atau poll atau Q&A. Nah banyak tuh kalau misalkan kita lihat di grup Facebook tuh banyak tuh yang suka bikin poll atau bikin Q&A gitu. Itu salah satu strategi engagementnya di Facebook gitu. Boleh di next. Di next. Oke, ketiga ada TikTok nih. Nah, TikTok ini berfokus pada video pendek berbasis hiburan, musik, dan trend challenge. Algoritma rekomendasi sangat kuat sehingga konten yang kreatif bisa cepat dan viral. Audiensnya itu dominan adalah Gen Z yang mencari hiburan cepat dan potensial menarik. Nah ini benar nih, kalau misalkan TikTok itu emang didominasi oleh Gen Z, dan dimana dulu kan TikTok tuh bukan TikTok namanya, dulu namanya Musical.ly, dan mereka tumbuh tuh di bawahnya milenial malah, karena waktu itu Musical.ly bukan salah satu platform yang dipilih oleh para milenial, karena itu satu platform video pendek dulunya di Musical.ly, dan sekarang melebur menjadi TikTok yang dimana usernya tuh masih user
buangan dari Musikali. Nah itu salah satu keunggulan TikTok, itu diisi dominasi oleh Gen Z yang sekarang user tuh banyak, jutaan Gen Z memakai aplikasi tersebut. Ya mungkin karena turunan dari Musikali. Nah inilah kenapa kalau misalnya kita buka TikTok itu rata-rata usernya memang kebanyakan Gen Z. Itu mereka TikTok itu tumbuh ketika Gen Z ini sudah mulai mengenal internet yang berbasis viral dulu tuh, zaman Musikali tuh sering tuh kita lihat muser tuh dari situ mereka. Nah terus untuk fitur utama itu ya feeds, tentu ada feedsnya juga. Ini agak typo ya sebenarnya. Nah fitur utamanya TikTok tuh mereka kan lebih berbasis video ya. Nah videonya tuh mereka tuh apa ya, video pendek tapi bukan berbentuk kayak Instagram, jadi mereka hanya full video atau mungkin slide foto. Sekarang udah ada slide foto juga. Nah cara fitur utamanya TikTok tuh memang seperti itu ya, untuk berbeda dengan Instagram gitu. Terus kalau untuk potensi viralnya tuh ya masih sama, konten kreatif dan jelas atau video pendek gitu. Nah, untuk strategi engagementnya mereka rata-rata untuk TikTok itu eh, visual. Emang rata-rata kita bisa lihat nih, kalau misalkan nih di algoritma TikTok itu kalau misalkan visualnya lebih menarik itu kadang lebih masuk. Dan itu kalau misalnya kita lihat sendiri ya, rata-rata yang pakai kamera mungkin iPhone itu lebih banyak viralnya gitu, karena mungkin dari segi kualitas foto berbeda gitu. Mungkin boleh di next. Nah terakhir YouTube nih. Nah kebetulan saya juga magang di Metro TV di bagian YouTube, dan ini nih YouTube itu unggul dalam konten video panjang, edukasi dan hiburan mendalam. Audiensnya tuh semua usia memanfaatkan YouTube untuk tutorial, review, edukasi dan storytelling yang panjang. Nah algoritmanya tuh memprioritaskan watch time dan interaksi pengguna. Strategi kontennya harus fokus pada kualitas, relevansi dan konsistensi. Nah kalau misalkan kita tadi nih, Facebook kan emang untuk melihat bagaimana orang-orang melihat suatu produk gitu, apa kayak review suatu produk, apa ya, pengalaman orang memakai produk tersebut. Nah kalau misalkan di YouTube tuh lebih ke bagaimana orang-orang membuat video panjang lalu mereviewnya. Nah orang-orang rata-rata kalau misalkan mau lihat review pasti ke Facebook. Nah itu salah satu keunggulan di YouTube, dan mereka tuh di semua umur gitu, ada Gen Z, ada milenial, ada boomers, bahkan orang tua kita pasti nonton YouTube juga kan. Nah itu untuk fitur utamanya itu ada video panjang, ada shorts, ada playlist, live dan komunitas. Nah ini bener nih, emang di YouTube itu rata-rata videonya panjang, bisa lebih dari 5 menit dan bahkan bisa berjam-jam. Nah itu potensi viralnya tinggi untuk konten yang niche dan trending video. Nah dulu tuh rame tuh kalau misalkan di YouTube tuh banyak trending video, entah itu dari Skinny24 atau mungkin zaman-zamannya Eric Olim. Nah itu di situ untuk konten-konten niche itu emang potensi trending itu lebih tinggi di situ, potensi viral untuk YouTube untuk sekarang gitu, dan masih relevan untuk sekarang ya. Terus strategi engagement tuh call to action, playlist terstruktur dan interaksi di kolom komentar. Nah banyak tuh kalau misalkan kita lihat nih di di YouTube tuh ada call to action atau clickbait. Nah ya suruh kita terus mencet dulu untuk lihat videonya. Nah itu salah satu strategi engagement di YouTube. Mereka harus ngeklik atau mereka membuat rage bait atau mungkin mereka clickbait. Nah di situ salah satu fiturnya. Oke, mungkin boleh di next. Oke. Oke, kalau kita ngomongin social media strategi dan juga engagement, kita itu nggak asing sama yang namanya konten strategi. Tadi kan Abian udah ngomongin karakteristik dari masing-masing sosial media yang ada saat ini. Nah, kita juga harus mengenal apa sih itu konten strategi. Jadi, kita bisa kenal juga konten strategi ini. Strategi konten merupakan proses berkelanjutan untuk merencanakan, membuat, dan menyebarkan konten yang selaras dengan identitas brand serta relevan bagi audiens yang dituju. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap pesan memiliki arah yang jelas dan mendukung citra organisasi. Jadi, sebelum kita membuat konten untuk kita mengisi sosial media kita harus tahu dulu fungsi utama dari konten strategi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin boleh di next slide. Oke, kadang-kadang kita juga keliru nih antara konten strategi dan juga konten marketing. Apa sih bedanya kira-kira? Ini kita bahas secara singkat. Konten strategi itu fokusnya adalah pada arah besar dan alasan dibalik pembuatan konten. Jadi kita bisa simpulin the why and what. Nah, contohnya itu seperti kampanye Gojek, pasti ada jalan. Jadi di sini
Strategi kontennya adalah menghadirkan narasi optimisme dan juga solusi keseharian. Selanjutnya apa itu konten marketing? Konten marketing ini menitik beratkan pada tahap eksekusinya, mulai dari produksi hingga promosi. Jadi dalam kata lain yaitu the how and where. Jadi contohnya juga ada di Gojek, pasti ada jalan, di mana bentuk dari marketingnya adalah storytelling lintas platform antar sosial media. Jadi sebelum kita membahas konten strategi lebih dalam, kita juga akan bersinggungan juga nih dengan namanya konten marketing. Jadi sebenarnya kedua hal ini itu bukan menjadi perbedaan yang harus dihindari, tapi justru menjadi sebuah saling melengkapi antara konten strategi dan konten marketing sehingga menghasilkan konten yang baik. Boleh di next? Gimana sih cara membangun konten strategi yang efektif? Jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu sudah pasti kita harus menetapkan visi dan juga arah brand kita mau kemana. Visi menjadi fondasi utama dalam menentukan nilai dan tema komunikasi yang ingin disampaikan kepada publik. Dengan visi yang jelas, organisasi dapat memastikan setiap konten yang diproduksi memiliki benang merah yang konsisten, mencerminkan identitas brand atau merek, serta memperkuat citra yang ingin dibangun di benak audiens. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu menentukan tujuan konten. Tujuan ini yaitu berperan penting dalam mengarahkan seluruh proses pembuatan konten dan menilai sejauh mana strategi yang dijalankan berhasil mencapai sasaran. Biasanya tujuan strategi konten meliputi peringkatan kesadaran brand atau merek, yaitu brand awareness yang kita umum kenal, terus penguatan reputasi, atau membangun kepercayaan publik. Untuk menilai keberhasilan tersebut digunakan beberapa indikator, seperti ada dua nih yang harus kita kenal, yaitu reach dan impression. Reach itu apa? Yaitu menggambarkan sebuah hal yang menggambarkan jumlah pengguna unik yang melihat konten kita. Metrik ini membantu mengetahui seberapa luas jangkauan pesan dan apakah konten kita yang kita telah buat telah menjangkau audiens yang kita targetkan. Selanjutnya impression, yaitu hal yang menunjukkan seberapa sering konten muncul di layar audiens. Jadi termasuk penayangan berulang oleh pengguna yang sama. Jadi impression ini membantu kita menilai tingkat exposure dan efektivitas distribusi konten di berbagai platform. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus memahami audiens kita. Karena saat kita membuat konten strategi yang baik, kita juga harus paham audiens apa yang kita targetkan. Pemahaman yang mendalam terhadap audiens ini menjadi kunci agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Kita juga harus melakukan analisis demografi seperti minat, gaya hidup, dan perilaku digital untuk membantu organisasi memahami apa yang dibutuhkan audiens. Bagaimana mereka berinteraksi dengan media, serta jenis konten yang paling relevan dengan keseharian mereka. Jadi ini 3 cara pertama, boleh next. Ada 3 cara lagi, yaitu menyesuaikan gaya dan nada komunikasi. Jadi setiap brand atau merek memiliki kepribadian yang unik dan juga punya karakter masing-masing. Karakter tersebut perlu tercermin dalam bahasa yang digunakan. Jadi saat kita menentukan nada gaya komunikasi kita harus paham dulu tentang bagaimana brand kita ini mau dikenal oleh audiens kita. Pemilihan gaya dan nada komunikasi yang tepat akan memperkuat kesan profesional sekaligus menjaga keaslian merek atau brand di mata publik. Konsistensi ini, seperti konsistensi bahasa di berbagai platform juga berperan penting dalam membangun citra yang mudah dikenali. Jadi, agar efektif nih strategi konten kita sudah pasti harus menyesuaikan gaya dan nada komunikasi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi peluang konten. Maksudnya apa? Melalui konten audit dan competitive analysis, organisasi dapat menilai efektivitas konten yang telah dipublikasikan serta menemukan peluang baru. Tahap ini juga mencakup pembaruan dan pengembangan konten lama agar tetap relevan, termasuk memanfaatkan kembali materi yang masih bernilai melalui proses repurposing untuk memperluas jangkauan dan memperpanjang umur konten. Jadi kita nggak hanya bikin konten untuk short term memory, tapi kita mau bikin konten itu yang baik. Strateginya adalah kita membuat yang long term memory. Jadi
kita harus bisa melihat peluang dari konten yang kita buat. Yang terakhir, kita harus mendokumentasikan strategi kita. Jadi semua hasil perencanaan yang sudah kita susun secara sistematis dalam dokumen ataupun catatan lainnya, kita harus bisa memiliki acuan yang sama nih dari apa yang bisa dipahami oleh seluruh anggota tim yang membuat strategi konten tersebut. Dokumentasi ini membantu menjaga konsistensi, itu sudah pasti, memudahkan koordinasi antar bagian dan memastikan strategi dapat dijalankan dengan arah yang jelas dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Jadi itulah cara bagaimana kita membangun konten strategi yang efektif. Boleh Direk? Oke, setelah kita membahas apa itu konten strategi, kita harus juga tahu bagaimana cara kita memanage konten kita agar konten kita efektif, konten kita ini sesuai dengan visi brand kita, sesuai dengan tujuan kita membuat konten tersebut. Kita harus mengenal apa itu konten manajemen. Jadi konten manajemen ini adalah proses mengelola seluruh siklus hidup konten, mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, hingga evaluasi. Kenapa? Karena kita mau setiap konten yang kita buat tetap relevan, konsisten, dan mendukung strategi komunikasi digital organisasi. Next. Nah, dalam konten manajemen ini ada beberapa tahapan nih, teman-teman. Jadi, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita harus bisa maintenance atau melakukan pemeliharaan konten. Jadi, setelah kita melakukan publikasi, konten ini perlu dijaga agar tetap akurat dan sesuai perkembangan informasi. Fokus utamanya dalam maintenance ini yaitu terletak pada konten evergreen, yaitu konten yang memiliki nilai jangka panjang. Maksudnya gimana? Jadi konten evergreen ini saat kita membuat konten, jangan sampai konten ini tuh bisa selesai di telan waktu. Jadi kita harus bisa memaksimalkan agar konten ini tuh bisa tetap relevan walaupun saat kita membuat konten tersebut itu sudah dalam waktu yang lama, tapi masih bisa kita fungsikan di masa mendatang. Itu adalah bentuk dari konten evergreen. Langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu kita harus memperbarui data dan fakta, memperbaiki tautan yang rusak, menyegarkan desain visual, mengoptimalkan performa SEO. Jadi maksud dari maintenance ini kita membuat konten yang sama, tetapi kita mengemasnya menjadi lebih baik. Jadi isinya sama, tetapi bentuknya kita rubah menjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah kita harus menjaga relevansi. Itulah tujuan utamanya. Jadi agar konten lama yang kita buat tetap bernilai dan terus menjangkau audiens baru. Yang kedua dalam tahap konten manajemen adalah repurposing atau daur ulang konten. Jadi repurposing ini berarti mengadaptasi konten yang sudah ada ke dalam format baru agar menjangkau audiens di berbagai platform. Contohnya, kita punya artikel nih, seperti saya contoh magang di Metro TV ada artikel yang bernama Medcom. Nah, artikel di Medcom ini bisa nih kita buat dijadikan konten carousel Instagram yang bisa menjangkau audiens-audiens yang tidak pernah kita kira. Kalau misalkan di artikel ini tujuannya hanya orang-orang yang baca artikel, kalau kita sudah kemas menjadi carousel di Instagram, kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Contoh lain yaitu video YouTube panjang kita ubah menjadi klip-klip pendek seperti TikTok atau juga Reels. Jadi video YouTube yang panjang itu sebenarnya bisa loh diolah menjadi part-part yang nantinya bisa dikonsumsi oleh audiens TikTok dan Reels. Jadi kita nggak ada masalah. Misalkan video YouTube itu 1 jam, kita buat menjadi 1,5 menit per episodenya. Kita cari poin-poin yang menarik, itu bisa kita jadikan bentuk daur ulang konten. Selanjutnya yaitu infografis dijadikan materi newsletter. Ini sudah umum nih terjadi. Jadi ada infografis yang kita buat, kita jadikan materi. Itu adalah salah satu bentuk dari daur ulang konten. Jadi ini contoh-contoh ini tuh bisa kita aplikasikan saat kita melakukan konten manajemen. Manfaat utamanya yaitu meningkatkan efisiensi. Jadi kita buat satu konten
itu efisien untuk berbagai bentuk, mulai dari efisiensi produksi, memperluas jangkauan, dan juga memperpanjang umur konten tanpa kehilangan esensi pesan utama. Jadi saat kita membuat konten, mindset kita adalah kita tidak boleh membuat konten yang umurnya pendek. Kita harus bisa membuat konten yang terus relevan sepanjang waktu. Jadi timeless lah, kita bisa kenal cara strateginya seperti itu. Yang ketiga yaitu growth atau pengembangan konten. Jadi tahap ini berfokus pada peningkatan dan ekspansi strategi berdasarkan evaluasi performa sebelumnya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus melakukan analisis efektivitas konten yang sudah kita buat. Yang kedua, penambahan variasi format. Jadi yang sebelumnya mungkin formatnya hanya statis, postingan statis, kita buat menjadi postingan yang animasi, postingan yang bentuknya storytelling. Itu salah satu bentuk pengembangan konten. Selanjutnya, ekspansi ke platform baru. Misalkan kita hanya membuatnya di Instagram, kita ekspansikan ke platform TikTok. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai platform untuk melakukan pengembangan konten agar konten manajemen yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak eksternal. Ini sudah umum sekali terjadi. Kolaborasi dengan pihak eksternal ini terbukti efektif untuk melakukan pengembangan konten. Kita sering lihat akun-akun besar ini, akun-akun besar, banyak-banyak akun besar ini berkolaborasi dengan akun besar lainnya sehingga menghasilkan konten yang viral, konten yang dikenal berbagai audiens, diingat berbagai audiens. Jadi ini cukup efektif untuk melakukan pengembangan konten. Selanjutnya yang terakhir yaitu konten syndication, yaitu mendistribusikan ulang konten ke situs lain. Ini hampir mirip bentuknya dengan ekspansi ke platform baru, cuman ini lebih bagaimana cara kita mendistribusikan ulang konten ke situs-situs lain yang kita rasa itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi tahap growth ini menunjukkan bahwa manajemen konten itu bersifat dinamis ya, berubah-ubah, jadi terus beradaptasi terhadap tren dan juga kebutuhan audiens yang kita tuju. Next. Oke, selanjutnya hubungan antara konten strategi dan juga konten manajemen. Jadi sebenarnya hal ini tuh sangat berkaitan ya, karena konten strategi ini memberikan arah dan tujuan komunikasi. Jadi ini menjawab apa dan mengapa, sementara konten manajemen yaitu mengatur proses pelaksanaan dan juga keberlanjutan. Itu menjawab bagaimana dan kapan. Jadi keduanya ini merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Jadi tanpa konten strategi yang baik, konten manajemen pun tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kita sudah melakukan konten manajemen yang baik, tapi konten strategi yang kita lakukan itu kurang atau tidak maksimal, maka keduanya ini tidak akan saling melengkapi. Jadi keduanya ini melengkapi, sedangkan manajemen memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan berjalan konsisten sesuai visi tersebut. Jadi saat kita melakukan sosial media strategi dan juga engagement, kita harus memahami betul konten strategi dan juga konten manajemen. Next. Oke. Silakan dilanjut. Oke, sekarang yang berikutnya itu adalah community management dan customer engagement. Nah, jadi pada bagian ini tuh kami akan membahas bagaimana sebuah organisasi itu mengelola hubungannya dengan audiens di ruang digital. Contohnya seperti di media sosial. Jadi fokusnya itu adalah ada dua hal, community management dan customer engagement. Jadi keduanya itu menjadi dasar penting dalam membangun citra lembaga yang kuat di media sosial. Jadi saat ini tuh media sosial itu menjadi saluran utama bagi publik untuk berinteraksi dengan lembaga. Nah, di sini bertujuan memberi pemahaman mendalam tentang cara mengelola komunitas online, berikutnya meningkatkan engagement serta mengukur dampaknya terhadap reputasi lembaga. Jadi apa itu community management? Jadi community management itu adalah proses membangun, memelihara, dan mengarahkan interaksi komunitas online agar tetap positif dan relevan dengan tujuan organisasi.
Community management itu adalah proses membangun, memelihara, dan mengarahkan interaksi komunitas online agar tetap positif dan relevan. Nah, jadi bukan sekedar membalas komentar, tetapi juga bagaimana kita menciptakan ruang dialog yang sehat, di mana audiens itu merasa didengar, dilibatkan, dan dihargai. Untuk customer engagement itu adalah tingkat partisipasi dan keterlibatan audiens terhadap konten, serta komunikasi lembaga di ruang digital. Jadi community engagement itu adalah seperti strategi dengan operasi untuk menjaga percakapan publik tetap sehat, membantu audiens, dan membangun kepercayaan. Kalau engagement itu adalah indikator kesehatan hubungan antara lembaga dan publik, bukan tujuan akhir, tetapi melainkan sinyal kualitas hubungan itu sendiri. Boleh dilanjut? Oh, sorry, yang sebelumnya. Jadi mengapa community management itu penting? Alasannya sederhana. Jadi audiens itu saat ini menjadi tidak ingin hanya sebagai penonton, tetapi audiens itu juga mereka ingin berinteraksi dan merasa dekat dengan brand atau lembaga itu sendiri. Tanpa community manajemen yang baik, si komunikasi menjadi satu arah dan dapat mengurangi kepercayaan serta membuat lembaga terlihat jauh dari publik. Boleh dilanjut? Nah, berikutnya itu adalah peran community management. Perannya itu mencakup merespon beberapa komentar dan pesan, terus mengelola percakapan, menangani pertanyaan dan keluhan, serta menjaga agar diskusi itu tetap positif. Jadi peran di sini tuh ada 4. Yang pertama itu adalah monitoring percakapan secara online, menjawab keluhan dan pertanyaan publik, membangun dialog sehat dan terbuka, menciptakan rasa memiliki terhadap brand atau lembaga. Nah, di sini itu mereka juga membantu memantau tren percakapan yang sedang berkembang agar lembaga itu tetap relevan dan adaptif. Jadi peran media sosial ini tuh ada beberapa opsi lainnya. Yang pertama itu kanal komunikasi langsung dengan publik, seperti informasi, edukasi, dan feedback. Terus arena transparansi publik untuk meningkatkan legitimasi, sumber peringatan dini atau isu detection, dan kanal mitigasi krisis. Boleh dilanjut? Nah, yang berikutnya itu adalah konsep engagement rate. Jadi engagement rate itu adalah rasio untuk mengukur seberapa aktif audiens berinteraksi terhadap konten-kontennya. Di sini itu ada rumusnya atau EIR, disingkat engagement rate. Isinya itu like ditambah komentar, ditambah share, tambah klik per total audiens. Jadi semakin tinggi engagement rate-nya, maka semakin kuat pula hubungan lembaga dengan publik. Itu ada rumusnya. Jadi ada namanya impression atau reach, yaitu jangkauan atau exposure. Nah, kalau engagement itu adalah like ditambah komentar, ditambah share, tambah save, ditambah klik. Jadi engagement rate itu adalah beberapa formula umum seperti IR, per post ataupun ditambah follower. Boleh dilanjut lagi? Nah, di sini adalah beberapa cara untuk meningkatkan engagement rate atau IR. Yang pertama itu dengan menggunakan kalimat atau bahasa yang humanis serta relevan, seperti bahasa sehari-hari ataupun bahasa-bahasa yang sedang trending, yang sedang ramai di kalangan masyarakat. Yang kedua itu adalah membangun konsistensi tone of voice lembaga. Jadi misalnya lembaganya itu sudah terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari, itu pun harus konsisten supaya tetap dikenal sebagai lembaga itu ataupun sebagai brand itu sendiri. Yang ketiga itu dengan melibatkan partisipasi audiens seperti contohnya di polling, di Q&A ataupun di konten kolaboratif. Dari partisipasi audiens itu biasanya aplikasi yang sering digunakan itu adalah media sosial Instagram. Jadi di Instagram itu bisa melakukan polling, bisa melakukan Q&A ataupun kolaboratif dengan fitur-fitur yang ada di Instagram tersebut. Selanjutnya itu ada respons komentar dengan cepat dan empati. Jadi kita tuh sebagai
suatu brand dari lembaga itu adalah untuk menjaga supaya brandnya itu tetap konsisten, tetap inilah tetap kuat di masyarakat gitu, supaya brand kita itu selalu konsisten. Yang berikutnya itu adalah gunakan insight data untuk memahami audiens. Oke, boleh dilanjut. Oke, baik. Berikutnya kita akan ngebahas, tadi kan kita udah ngebahas macam-macam sosmed, terus perbedaan konten, community gitu-gitulah pokoknya, yang jenis-jenis konten-konten strategi dan lain segala macam. Nah, selanjutnya itu setelah kita ngebuat konten, pasti kan kita nggak hanya serta-merta ngebuat konten doang kan, pasti ada tolak ukur lah dari konten yang kita hasilkan gitu, apakah konten efektif atau tidak. Dan di sini kita bakal ngebahas social media analytics, metrics, dan juga ROI measurements. Oke, lanjut. Kelewatan. Oke, jadi sini ada 3 poin penting ya dari social media analytics. Yang pertama ada analytics. Analytics itu apa sih? Analytics itu merupakan proses pengumpulan data dari sosmed kita ataupun konten-konten yang kita hasilkan. Jadi dia tuh tujuannya itu untuk memahami perilaku audiens dan efektivitas strategi komunikasi yang kita gunakan. Lalu ada metrics nih. Metrics itu merupakan bagian-bagian yang kita ukur lah. Contohnya kayak like, followers, terus views, reach, dan lain-lain segala macam gitu kan. Lalu ada ROI atau return on investment. Jadi ROI ini tuh merupakan bagian yang untuk kita ngelihat nih apakah dari investasi kita terhadap konten-konten yang kita hasilkan itu apakah berbalik feedback yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan atau tidak. Jadi ROI ini tuh untuk mengukur seberapa efektif sih konten yang udah kita keluarkan gitu. Oke, lalu selanjutnya ini adalah analytics. Jadi analytics itu merupakan tadi yang udah saya bilang ya. Jadi adalah kunci nih untuk optimasi strategi dan meningkatkan engagement secara terarah gitu kan. Karena kan biasanya analitik ini kan isinya hanya data-data. Nah, setelah data-data ini terkumpul kita harus ngapain sih gitu kan, dan tujuannya buat apa sih. Jadi analisis ini tuh yang pertama tuh untuk meningkatkan engagement. Nah, biasanya kita tuh dapat menganalisis nih konten-konten yang engagement rate-nya paling tinggi. Contohnya misalkan kayak kita konten-konten Q&A, misalkan Q&A kita engagement rate tinggi banget nih. Nah, terus ke depannya kita harus ngapain nih? Berarti kita harus optimalin lagi nih, fokusin lagi buat di konten-konten serupa gitu. Karena dari beberapa konten yang kita hasilkan nyata konten tersebutlah jenis konten tersebutlah yang paling banyak engagement-nya paling tinggi gitu. Jadi paling menarik buat audiens. Nah, itu lumayan nih buat makin untuk kita membuat konten-konten kita tuh lebih naik lagi untuk ningkatin engagement lagi gitu. Dengan menghasilkan konten-konten yang disukai oleh audiens kita. Lalu yang kedua ini untuk mengoptimasi strategi audiens. Jadi dari analisis ini nanti tuh ketahuan nih demografi dan psikografi dari audiens kita. Jadi kita nih bisa tahu nih kayak audiens kita tuh dari siapa, orang mana aja, wilayah mana aja, umurnya berapa. Terus juga ketahuan nih nanti mereka tuh sering nontonnya di jam berapa. Jadi setelah kita tahu nih, selanjutnya tuh kita harus tentuin nih kalau misalkan kita mau upload konten tuh kita harus sesuai dengan demografi dari audiens kita. Misalkan kayak ternyata yang nonton anak-anak muda nih, berarti kita hasilin konten-konten yang emang disukai oleh anak-anak muda gitu. Misalkan di range 20 sampai 25 tahun, dan kita tuh nggak boleh asal upload gitu kan, karena udah ketahuan nih mereka aktif di jam berapa. Misalkan mereka aktif after office hour nih jam 5, jam 6, jam 7, berarti kita upload tuh sekitar jam segitu biar pas prime time mereka gitu, pas mereka lagi megang sosmed. Lalu yang ketiga itu untuk mengefisiensi sumber daya gitu. Jadi karena kan kita kan udah bisa ngelihat beberapa matriks kayak like, reach gitu kan dari berbagai macam platform sosial media. Nah, terus tujuan dari analisis ini tuh untuk kita tuh mengalokasikan budget itu lebih terarah gitu, lebih efektif. Jadi kita nggak asal alokasin budget misalkan kayak kita menaruh ads iklan gitu, kita nggak asal naruh ke semua platform, tapi kita harus cek dulu nih misalkan kayak
wah di platform Instagram ternyata lebih banyak nih engagementnya lebih tinggi dibanding platform lain. Berarti kita alokasiin budget di Instagram itu lebih tinggi dibanding sosmed yang lain gitu kan, agar budget yang kita keluarkan tuh nggak rugi lah gitu kan. Lalu yang keempat tuh untuk prediksi dan mitigasi resiko. Jadi kita tuh bisa mengidentifikasi tren-tren data ini nih mengalami kenaikan atau penurunan gitu. Jadi kalau misalkan kita udah mengidentifikasi ternyata adanya penurunan dari dari konten-konten kita, kayak misalkan wah jenis konten kita yang ini menurun nih, misalkan kayak Q&A menurun, berarti kita harus cari ide-ide konten baru nih untuk strategi-strategi baru untuk naikin engagement lagi. Misalkan kayak kita cobalah konten-konten hiburan gitu, lucu-lucu, wah ternyata konten lucu-lucu naik nih, ya udah habis itu baru kita tuh fokusin lagi di situ. Jadi begitu kita ngelihat satu strategi kita itu mulai melemah atau menurun, itu kita harus cari strategi lain lagi buat ningkatin engagement dari sosial media kita gitu. Next. Nah, gimana sih cara mengukur ROI? Jadi tadi kan udah saya jelasin secara singkat ya, ROI itu adalah penilaian paling akhir nih, apakah hasil strategi sosmed kita tuh sebanding nih dengan investasi yang kita keluarkan gitu kan. Jadi untuk ngitungnya sebenarnya gampang, tinggal kita hitung aja ROI sama dengan keuntungan bersih dari sosmed dibagi biaya investasi, biaya yang kita keluarkan untuk investasi di sosmed dikali 100%, nanti bakal keluar tuh. Nah, tapi keuntungan di ROI ini tuh nggak serta-merta selalu uang gitu. Ada dua jenis keuntungan. Yang pertama itu ada keuntungan keras atau hard value, yaitu seperti penjualan, lead generation, pengurangan biaya customer service, dan lain segala macam. Lalu ada yang berkaitan dengan uang lah. Lalu ada nih keuntungan lunak atau soft value, yaitu dengan meningkatnya brand awareness kita, brand loyalty, dan segala macam. Jadi kayak keuntungan yang tidak kita dapatkan secara materi, tapi efeknya itu berdampak ke brand kita gitu. Lalu kita juga harus gunakan conversion tracking gitu, untuk menghubungkan engagement di platform, misalkan kayak klik reach gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita ngiklan itu kan bakal ketahuan ya, kayak berapa orang sih yang ngeklik iklan kita. Jadi situ tuh bakal ketahuan kayak seberapa efektif strategi yang kita gunakan, karena bakal ketahuan nih nanti di akhir ROI-nya tuh apakah misalkan kita dengan budget segini itu dapat feedback yang seimbang atau malah merugi kayak gitu. Jadi intinya tuh ROI ini penting banget nih kalau misalkan kalian tuh udah mulai menggunakan budget nih, mengalokasikan budget untuk di sosmed kalian gitu, biar kalian tuh nggak ngerugi terus gitu kalau udah ngeluarin budget. Nah, lalu ada beberapa kunci dari analisis sosmed itu. Nah, yang pertama itu strateginya itu harus berbasis bukti. Jadi kita tuh harus selalu menggunakan analytics ini nih setiap kita menghasilkan konten gitu. Jadi jangan serta-merta kita cuma ngepost doang, tapi kita nggak nganalisis konten kita tuh kayak gimana gini-gini. Jadi dengan hasil analisis itu tuh bisa menjadi sebuah keputusan ke depannya gitu. Strategi kita harus gimana biar lebih meningkat lagi dari konten-konten kita berikutnya. Lalu matriks yang digunakan, matriksnya juga harus selaras. Misalkan kayak matriks itu kan ada banyak ya, ada likes, follower gitu dan segala macam. Nah, terus kita juga harus tahu nih apa yang dibutuhkan sama brand kita. Misalkan kayak kita butuh brand awareness nih, kayak kita butuh orang-orang lebih banyak tahu nih tentang brand kita karena brand kita baru. Berarti kita nggak serta-merta cuma mentingin likes doang. Berarti kita harus fokusin juga di followers gitu. Karena dengan kita fokus di matriks yang relevan dengan tujuan kita tuh bisa membuat strategi kita tuh lebih efektif gitu ke depannya untuk menghasilkan konten-konten berikutnya. Lalu yang terakhir itu kita harus selalu ukur ROI nih untuk menunjukkan bahwa sosmed kita tuh bukan sekedar kayak aktivitas dari brand kita doang, tapi benar-benar kayak suatu mesin nih yang bisa menghasilkan keuntungan dari sosmed kita kayak gitu. Oke, next boleh dilanjut. Oke, yang namanya strategi tidak membahas soal positifnya saja, tapi kita juga membahas jikalau terjadinya suatu hal yang negatif. Nah, di manajemen krisis di media sosial ini
yaitu merupakan proses perencanaan dalam menangani situasi darurat atau konflik publik yang berpotensi merusak reputasi dari organisasi. Yang mana di era digital, krisis ini berkembang sangat cepat melalui media sosial, portal berita online, maupun percakapan publik di internet. Karena itu, manajemen krisis digital memerlukan strategi yang terstruktur dari tahap pencegahan, deteksi dini, hingga pemulihan reputasi. Saya boleh next, no? Nah, di sini ada bentuk krisis pada media sosial. Yang pertama yaitu krisis reputasi terjadi pada munculnya beberapa komentar negatif, tuduhan, atau berita miring yang mencoreng citra dari suatu perusahaan. Nah, di sini yang kedua yaitu ada krisis pelayanan, yaitu muncul akibat keluhan pelanggan yang viral di media sosial karena ketidakpuasan terhadap pelayanan. Yang ketiga ada krisis keamanan data, yang dimana ini muncul terjadinya kebocoran data pribadi, data perusahaan, ataupun sistem di dalamnya. Yang keempat yaitu ada krisis sosial, timbul akibat keterlibatan organisasi dalam isu sosial, politik, atau budaya yang muncul kontroversi. Nah, di sini terakhir adalah krisis internal, yang dimana muncul dari pihak internalnya tersebut, yang dimana terpublikasi di dunia maya. Lanjut, Igno. Nah, di sini ada langkah umum krisis pada media sosial, yaitu deteksi cepat dan monitoring aktif. Contohnya menggunakan listening tools seperti Hotsuite, Brand 24, Walker, dan lain sebagainya untuk memantau percakapan publik. Contoh kedua itu kenali isu sejak awal, komentar negatif, trending hashtag, dan unggahan yang viral. Yang kedua itu kumpulkan fakta sebelum respon. Contohnya jangan langsung bereaksi secara emosional, dan juga memverifikasi informasi tersebut, siapa yang memposting, konteksnya apa, dan seberapa luas dampaknya. Yang ketiga yaitu ada transparansi dan tindakan konkret, yang dimana jelaskan apa yang terjadi dan ambil untuk memperbaiki situasi, dan tunjukkan tanggung jawab, dan misalnya melalui permintaan maaf kepada publik dan tindakan korektif. Yang keempat yaitu sampaikan respon cepat dan empatik, seperti publik ingin dihargai secara cepat dan ketulusan, dan membuat pernyataan seperti kami menyadari bahwa ada kekhawatiran publik terkait isu tersebut. Saat ini kami sedang meninjau situasi dan akan memberikan penjelasan resmi secara secepatnya. Dan terakhir yaitu ada evaluasi dan juga komunikasi keberlanjutan, di mana contohnya setelah isu mulai mereda, komunikasikan secara tindak lanjut dan pembelajaran krisis, dan pantau apakah publik sudah mulai netral atau masih ada yang sentimen negatif. Lanjut, Ibnu. Nah, contohnya seperti contoh kasus ini pada 28 Mei 2024 muncul di media sosial, yang dimana menyerang brand dari Dompetnya itu sendiri di sosial media. Jadi videonya itu berisi kemunculan seekor tikus di etalase makanan, yang dimana muncul beberapa komentar negatif dan beberapa pertanyaan di media sosialnya mereka sendiri, dan banyak juga yang memikirkan gimana kebersihan dari toko tersebut, dan munculnya di media sosial yaitu yang paling parahnya yang munculnya ancaman boykot dari brand tersebut. Nah, di sini Doklab mempunyai penanganan yaitu menutup sementara gerai dan melakukan pembersihan sebesar-besarnya, dan menggantikan produk yang lama untuk pembuatan produk itu menjadi produk baru, dan memposting hal tersebut di media sosial, dan juga mereka melakukan penjelasan langkah secara korektif. Oke, sudah, No. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi-materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.